Nama saya Muhammad Sudarmono dan background saya adalah sarjana kedokteran dan juga pengajar sekaligus juga praktisi pada berbagai modalitas pengobatan tradisional, yaitu pengobatan Graiko-Arabik dan juga pengobatan tradisional Cina. Dan kami juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional, perusahaan internasional, di mana di perusahaan-perusahaan itu kami telah meraih peringkat-peringkat tertinggi di sana, dan juga kami juga memiliki beberapa usaha yang merupakan usaha pribadi. Dan perbandingannya dengan industri yang kami geluti ini, maka kami bilang kami sangat jatuh cinta untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang multinasional ini karena peluang-peluang yang muncul di dalamnya. Oke, kita akan mulai. Ya. Nah, jadi kami ingin perkenalkan penemuan dalam bidang sehat itu adalah ada sesuatu yang di dalam botol bir ini. Dan ini adalah teknologi yang sangat mutakhir, ya, dan merupakan kategori baru pada bidang kesehatan dan juga wellness, ya. Selain itu, teknologinya adalah melampaui masa ini 10 hingga 15 tahun ke depan, ya. Kalau kita lihat misalnya kayak penemuan penisilin seperti itu, tidak sampai, artinya sampai 10 tahun ke depannya baru yang namanya penemuan penisilin itu bisa diaplikasikan dengan luas di masyarakat. Ini juga sama, artinya ketika ada suatu temuan baru, penetrasinya itu sangat lambat. Sangat lambat karena apa? Manusia secara umum masih berusaha memahami apa teknologi ini. Namun dampaknya demikian luar biasa sehingga teknologinya melampaui 10 hingga 15 tahun ke depan dari waktunya. Dan awalnya apa? Para ilmuwan menyatakan bahwa mustahil untuk menciptakan molekul ini. Nanti akan kami sampaikan. Dan ini adalah temuan yang terbesar dalam dunia ilmu pengetahuan kesehatan pada masa kehidupan kita. Ya, ini adalah salah satu temuan yang sangat luar biasa. Oke. Sebagai suatu gambaran awal bahwasanya Esseredok adalah bukan salah satu apa yang ada di slide ini. Dia bukan vitamin, dia bukan mineral, dia bukan antioksidan, bukan exotic juice, bukan pula minyak esensial ataupun pula CBD oil seperti itu atau minyak-minyak CBD. Sekarang sedang yang dari ganja itu ya di beberapa negara memang sudah diizinkan penggunaannya untuk rekreasional dan juga terapetikal. Namun ini adalah bukan segala sesuatu yang pernah ada di masa lalu. Ini Esseredok dia berada di level di atas nutrisi-nutrisi maupun bahan-bahan yang ada di situ. Karena cara kerjanya dia lebih mendasar. Ya, Esseredok mempengaruhi kesehatan Anda pada level di mana tidak ada suplemen lain yang bisa mendekati fungsinya. Tidak ada nutrisi lain, tidak ada bahan-bahan lain di dunia ini yang bisa melampaui aktivitasnya dibandingkan molekul redox ini. Nah, dan untuk banyak orang, Esseredok ini mewakili missing link, mewakili mata rantai yang hilang kepada kesehatan yang lebih baik. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, nanti kita akan sampaikan dalam slide-slide berikutnya. Dan Esseredok ini adalah yang pertama, ya, redox signaling suplemen yang pertama dan satu-satunya di dunia. Ya. Dan sebagai suatu gambaran bahwa redox biochemistry dan redox signaling itu adalah area ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat, paling tidak dalam 2 dekade ini. Ya, lebih dari 1.200 buku ditulis tentang redox dan juga 18.000 penelitian diterbitkan. Dan juga kongres-kongres internasional yang paling baru kemarin, baru tengah bulan Oktober ini, tahun 2021 juga diadakan Redox World Congress di Paris, Prancis. Dan jutaan dolar dana hibah diberikan untuk penelitian-penelitian di bidang redox biochemistry dan redox signaling ini. Oke,
Dan ini menunjukkan perubahan itu. Ada satu asosiasi yang dulunya namanya, dia didirikan tahun 87, di mana saat itu adalah di mana pengetahuan tentang antioksidan setelah di tahun 50-an 60-an itu ditemukan tentang antioksidan itu dan radikal bebas itu sangat menjadi suatu ilmu pengetahuan yang sangat seksi lah saat itu, sangat menarik ya, sehingga didirikan Society for Free Radical Biology and Medicine. Ya ini dulu namanya itu. Nah, dia di tahun 2000-an berubah namanya menjadi Society for Redox Biology and Medicine. Ya, karena akhirnya ditemukan bahwa free radical antioksidan ini enggak sekedar fungsinya misalnya antioksidan selalu bermanfaat baik, free radical selalu bermanfaat buruk, enggak. Ternyata ada yang namanya paradoks dari reaktif molekul ini, dari reaktif spesies ini, baik yang nitrogen maupun yang oksigen. Ya, sehingga apa? Sehingga asosiasi ini sampai mengubah namanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu. Ya, oke. Jadi itu salah satu gambaran betapa pesatnya perkembangan pada dunia ini. Dan redox signaling ini setelah berbagai banyak penelitian itu akhirnya dia dinyatakan, dia ditemukan sebagai hal yang sangat mendasar terhadap kesehatan seluler. Ya, dan juga peremajaan dan pembaruan, serta dia mempengaruhi segala sistem dan fungsi utama dari tubuh. Nah, sebagai gambaran kita perlu melihat apakah sel signaling itu. Nah, badan kita itu terdiri dari jaringan komunikasi yang sangat kompleks. Ya, untuk menyederhanakan kita akan berikan gambaran nanti, dan segala permasalahan pada sel signaling ini itu akan menyebabkan kita tidak bisa mencapai potensi kesehatan kita yang maksimal. Ya, karena sudah tidak ada komunikasi lagi, atau komunikasi ada tapi salah tangkap mungkin karena sinyalnya itu tidak bagus. Ya. Karena apa? Ketika sel kita tidak bisa memberikan pensinyalan kepada sel yang lain, maka hal lain itu menjadi sama sekali nggak bermakna. Ya, tidak akan terjadi proses-proses penting yang bisa dikerjakan tubuh bahkan untuk mengerjakan fungsi normalnya. Apalagi ketika ada suatu masalah di satu bagian tubuh. Sebagai gambaran, ketika ada suatu masalah di satu bagian tubuh, saya gambarkan itu sebagai suatu rumah yang mengalami kebakaran. Maka yang akan kita lakukan kalau di masa ini apa? Yang akan kita lakukan di masa ini adalah mengangkat telepon genggam. Dan ketika telepon genggam itu memiliki sinyal, maka kita akan terhubung dengan operator, dan operator akan menghubungkan kita dengan pemadam kebakaran. Kita bisa menyampaikan informasi yang lengkap kepada pemadam kebakaran sehingga pemadam kebakaran bisa mengantisipasi berapa jumlah personel yang mereka butuhkan. Hidran di mana saja yang bisa saya akses untuk mendapatkan tambahan air misalnya, ataupun berapa jumlah personel dan kendaraan yang kita butuhkan untuk memadamkan api tersebut. Namun bayangkan Bapak Ibu, apabila sinyalnya ini cuma 2 misalnya, atau 1, atau hilang timbul, suara kita kadang terjadi putus-putus ataupun suaranya semacam berkerusak, terdistorsi. Nah, ketika suaranya terdistorsi seperti itu informasinya kan jadi tidak jelas. Maka pemadam kebakaran akan jadi agak kesulitan untuk bisa mengantisipasi kebakaran tersebut ketika sinyalnya sedikit. Dan bayangkan pula ketika sinyalnya tidak ada. Ya, bayangkan pula ketika sinyal tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa menghubungi sekalian. Ketika tidak bisa menghubungi, apa yang akan terjadi? Kita hanya bisa memadamkan api dengan sumber daya yang ada di sekitarnya. Ya, kalau cuma sumber daya yang ada di sekitarnya, ya secukupnya saja. Maka kita hanya pakai ember, hanya pakai orang-orang di sekitar, maka ini akan sangat sulit sekali untuk memadamkan. Dan ketika ada AC redox, gambarannya sinyal ini menjadi bagus, sehingga komunikasi sel bagus. AC redox adalah satu-satunya produk yang tersedia saat ini, yang menyediakan redox signaling molecule yang penting untuk proses pensinyalan ini. Ya, jadi semacam penguat sinyal seperti itu. Nah, redox signaling molecule ini, jantung yang sehat misalnya, ini terdiri dari apa? Terdiri dari sel-sel otot jantung yang sehat.
Otak yang sehat terdiri dari apa? Sel-sel otak yang sehat juga. Ya, darah yang sehat terdiri dari sel-sel darah merah yang sehat, sel darah putih yang sehat, dan seterusnya. Dan maka ini susunannya, breakdown-nya, kita terdiri dari suatu organisme yang kita itu, terdiri dari berbagai sistem organ, terdiri dari berbagai jaringan, dan jaringan-jaringan itu terdiri dari 75 triliun sel, di mana 75 triliun sel itu berkomunikasi melalui redox signaling molecule. Apa sih redox signaling molecule itu? Gambarannya adalah seperti ini, bahwa di dalam tubuh kita kan terdiri dari sel-sel tadi. Sel-sel tadi itu seperti kantong air garam. Dan di kantong air garam itu ada namanya organel sel, namanya mitokondria. Dia menghasilkan ATP untuk energi. Nah, dulunya dikira bahwa ada molekul-molekul yang dihasilkan ini sampingan. Kayak cuman asapnya, kayak cuman jelaga, kayak cuman CO2, CO, karbon monoksida. Kayak kalau ada pembakaran pabrik atau pembakaran asap mobil itu seperti itu. Nah, tapi ternyata ini molekul-molekul ini berfungsi sebagai redox signaling molecule untuk apa? Komunikasi antar sel. Memperkuat sinyal tadi. Ya, bahannya apa? Dari air garam. Lalu diproses dalam mitokondria, di dalam membran-membran yang beda potensial berbeda-beda, dia menjadi redox signaling molecule. Namun redox signaling molecule ini tidak stabil. Ketika dia tidak digunakan secara on demand, maka dia akan berubah kembali menjadi bahannya. Oke, dan ini sangat mendasar pada untuk kesehatan sel kita dan untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, dan redox signaling molecule ini adalah sangat asli terhadap tubuh kita. Ya, jadi dia itu macam kalau kita ya penduduk asli situ, ya. Jadi bukan sesuatu yang datang dari luar dan asing harus diperkenalkan, tidak. Dia adalah betul-betul asli dari tubuh. Bukan sekedar sesuatu yang alami tapi datang dari luar. Tidak. Dia aslinya dihasilkan oleh tubuh. Oke, dan dengan usia, dengan makanan yang kita makan, stres dan toksin dari lingkungan, maka dari hari ke hari redox signaling molecule ini mengalami penurunan dan juga ketidakseimbangan. Sehingga apa? Komunikasi antar sel menjadi lebih lemah. Bayangkan ya, lihat kalau anak kecil itu jatuh, mungkin dia akan bengkak cepat, tapi mengempesnya juga cepat. Orang tua tidak bisa. Orang tua lebamnya itu lama sekali, meskipun juga tidak bengkak-bengkak. Karena apa? Prosesnya lama, tidak saling komunikasi, tidak segera disalurkan, nanti sampahnya segera dibuang. Enggak. Karena orang yang menua di atas 30 tahun, itu redox signaling molekulnya mulai mengalami kekurangseimbangan ataupun kekurangan. Dan setiap dekadenya terus berkurang dan berkurang. Dan karena komunikasi seluler ini menjadi lemah, maka keseluruhan proses penyembuhan secara seluler menjadi lambat dan lama. Dan kita mulai melihat dan merasakan namanya tanda-tanda penuaan. Itu semua karena apa? Karena fungsi tubuh normal kita tidak disupport dengan baik oleh redox signaling molecule yang dia telah menurun jumlahnya. Baik, kita lanjutkan. Dan untuk memulihkan lagi sel kita dengan redox signaling molecule yang lebih banyak, itu sebenarnya adalah suatu terobosan besar. Ya, namun karena molekul ini sangat reaktif dan dia cepat sekali menghilang, maka ilmu pengetahuan di masa lalu menyatakan bahwa sangat mustahil untuk menstabilisasi molekul-molekul ini di luar tubuh manusia. Jadi gambarannya tidak stabil itu apa? Kayak kalau ini ada percikan api di busi, itu tidak bisa. Kita tangkap, lalu suatu hari kita pakai untuk menyalakan kompor, atau menyalakan api untuk bakar ikan atau untuk api unggun, tidak bisa. Jadi sifat tidak stabilnya itu seperti itu. Jadi saat itu juga digunakan. Sehingga ini dinyatakan mustahil, namun setelah perjuangan hampir 2 dekade dan jutaan dolar penelitian, maka dan juga paten-paten yang berganda yang banyak sekali, maka para ilmuwan di Asia mencapai apa yang tidak mungkin tadi. Ya, mereka telah menciptakan dan menstabilisasi redox signaling molecule di luar tubuh manusia dalam keseimbangan yang tepat seperti ketika mereka ditemukan pada sel yang sehat. Ya.
Jadi ada pengukuran berbagai molekul itu, kalau ini jumlahnya segini, lah itu seimbang. Yang ada di dalam botol ini merepresentasikan sel yang sehat. Oke, dan ini adalah redox signaling supplement yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan ini melalui 3 proses yang telah dipatenkan. Di langkah pertama, air garam, air yang telah dimurnikan dicampur dengan garam, dan ini kadang membuat orang awalnya turn off, air garam bahannya, apa yang bisa dilakukan? Tapi ternyata ini melalui proses yang dipatenkan ini pada suhu dan konsentrasi tertentu, air garam seperti yang kita temukan dalam sel kita ini akan dipisahkan molekul-molekulnya menjadi atom-atom yang bebas. Dan di langkah ketiga, atom-atom ini direstrukturisasi, disusun ulang menjadi molekul redox signaling yang distabilkan dan dibotolkan dalam botol biru ini. Dan para ilmuwan butuhkan waktu 5 tahun untuk bisa menciptakan produk yang bisa dioleskan di luar tubuh ini, gel Renu 28. Oke, sehingga kalau AC redox ini adalah untuk kesehatan seluler, dia bekerja dari dalam ke luar karena dia diminum. Dan Renu 28 ini dia bekerja juga untuk kesehatan seluler, tapi dia bekerja dari luar ke dalam. Dan dia memiliki paten yang banyak untuk mendukung ini, dan hanya di perusahaan ASEA Anda bisa mendapatkan kekuatan teknologi redox yang sangat luar biasa ini. Dan dua-duanya ini telah mendapatkan pengesahan dari Bioagility Laboratories sebagai redox certified. Artinya apa? 2 produk ini mengandung molekul redox sebagaimana yang diklaimkan oleh perusahaan. Bioagility ini adalah salah satu perusahaan yang dia menilai berbagai molekul. Dan 6 dari 10 perusahaan besar, perusahaan farmasi terbesar di Amerika Serikat menggunakan jasa Bioagility ini untuk mengecek berbagai produk mereka. Redox certified. Jadi benar-benar mengandung. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini 100% aman dan non-toksik. Karena apa? Aslinya ada dari tubuh. Ini melampaui alami dan organik. Boleh Anda makan tomat organik, tapi ada sesuatu yang disalahkan tomat itu yang tidak ada secara alami dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita makan banyak-banyak, tetap ada yang namanya efek-efek keracunan. Ya, kafein, kopi, bisa kopi itu sangat organik, tapi Anda minum terlalu banyak, kafeinnya akan menyebabkan keracunan pada diri kita. Karena kafein bukan zat yang aslinya kita hasilkan. Maka ini adalah melampaui alami dan organik. Oke, dan ini juga tidak hanya mensinyali sel, tapi juga mensinyal pada genetic level. Penelitian dengan Tower Laboratories, dia adalah perusahaan yang berusaha pada penelitian-penelitian genetika. Ini menunjukkan bahwa dalam studi 8 minggu, 3 kelompok, 1 kelompok minum air garam yang menjadi bahan ASEA redox dengan konsentrasi sama seperti di sel sehat. Ya, kelompok kedua minum ASEA redox yang sudah melewati mesin tadi dan distabilkan. Lalu kelompok ketiga tidak minum apapun. Maka ini mengaktifkan 5 jalur pensinyalan genetika hingga 31%, di mana 5 jalur ini mempengaruhi secara positif 5 area kesehatan, yaitu daya tahan tubuh, respon peradangan, kesehatan jantung dan pembuluh darah, pencernaan yang sehat, dan juga modulasi atau pengaturan hormonal. Dan kenapa kok cuma 5 yang diteliti, Pak? Oh, 5 ini ternyata mempengaruhi jalur yang lain lagi. Di tahun 2016 dianalisis dengan Wikipedia bahwa salah satu gen itu yaitu early growth response 1 mempengaruhi 15 gen tambahan lainnya, 15 jalur genetika tambahan lainnya. Apa aja? Banyak sekali. Serotonin, BDNF, circadian rhythm, NRF2, saya akan bahas berapa saja. Insulin signaling, penting sekali. Human thyroid stimulating hormone, lalu ovarian infertility gene, hubungannya dengan kesuburan dan indung telur. Lalu juga saya akan bahas satu yang terpenting di sini adalah expert, para pakar setuju bahwa stres oksidatif adalah resiko kesehatan nomor 1 di dunia. Dan NRF2 ini mempengaruhi stres oksidatif. Karena apa? Glutathione merupakan antioksidan utama tubuh, dan NRF2 ini mendorong dan mengaktifasi timbulnya glutathione dan SOD. Dan previous atau penelitian ASEA redox yang sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 800% pada glutathione. Ya, dia juga menurunkan
kolesterol jahat yang teroksidasi sehingga mengurangi plak, kemudian DNA yang teroksidasi. Maka ini adalah satu hal bahwa meskipun Aseridok tidak mengandung antioksidan, tapi terhadap kesehatan antioksidan dia sangat berpengaruh. Meskipun jalur EGR1 itu hanya dipengaruhi 22%, namun peningkatan glutasionnya bisa sampai 800% dan SOD-nya 500%. Sedangkan glutation sendiri adalah antioksidan yang 100 kali lebih kuat daripada vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi meskipun jalur pensialan sel itu sangat jalur genetika ini sangat rumit, namun ketika diberikan Aseridok, maka semua jalur yang seperti infografis besar ini akan berubah seketika. Karena apa? Karena yang lain kemarin-kemarin tidak berubah keadaannya. Kita makanannya masih sama. Obat yang kita minum bertahun-tahun mungkin masih sama. Maka ketika ada perubahan yang positif pada jalur-jalur ini, maka dia akan berubah semuanya dengan sangat signifikan. Maka apa yang dikatakan oleh para pakar terhadap hal ini ada Anne Louise Gitelman, ini adalah seorang pakar di bidang nutrisi, ya, sangat terkenal sekali buku-buku tentang dietnya. Asia pada pendapat saya yang perkiraan saya yang paling menurut pendapat saya, ini adalah penemuan terbesar pada pengobatan yang hubungannya dengan lifestyle. Yang dia itu menjadikan tubuh kita mampu untuk sendiri, untuk meningkatkan kesehatan kita, jadi diri kita sendiri. Dan teknologi ini adalah dikatakan oleh Dr. Gary Samuelson, ini yang menstabilkan molekul tersebut, bahwa teknologi ini memiliki potensi untuk melampaui penemuan-penemuan kesehatan di masa lalu yang pernah kita lihat. Dan ini ini presentasi dibikin tahun 2020 sekitar bulan Juni, ya. Ini 100 lebih ratusan dokter dan profesi medis lainnya menggunakannya untuk klien-klien mereka, dan lebih dari ribuan juga kehidupan yang telah berubah. Sehingga Aseridok ini adalah salah satu dari penemuan kesehatan yang merupakan terobosan pada masa hidup kita saat ini. Ya. Lalu juga untuk para atlet, ini atlet-atlet kelas dunia, ya. Ini meningkatkan endurance, ya, daya tahan, lalu juga kekuatan dan juga pemulihan. Ya. Dan Aseridok ini karena memang dibuat dari salt and water, dia tidak memiliki banned substances atau hal-hal yang dilarang dalam olahraga, ya. Dan ini sebenarnya sudah ada kredensialnya, cuman saya lembaganya yang ngetes itu saya world jadi yang tentang atletik itu sudah meneliti bahwa Aseridok ini tidak memiliki substansi yang dilarang. Nah ini, dan hubungannya apa? Ada studi atau penelitian 7 hari bahwa tikus yang minum Aseridok dia 29% bisa lari lebih jauh dibanding tikus yang tidak minum. Dan ini ketika dicek sel lemaknya ternyata lebih banyak bisa dimanfaatkan sebagai energi. Oke, dan ini, ya, peraih-peraih emas Olimpiade, sepeda, olahraga permainan, bela diri. Karena apa? Refleks mereka jadi lebih bagus. Pemrosesan informasi di otak mereka jadi lebih bagus. Sepersekian detik sangat penting buat prestasi para atlet ini. Oke, dan seeing is believing, artinya ketika melihat Anda akan percaya. Ini adalah keajaiban gel Renu 28, bahwasanya gel ini bisa betul-betul menjadikan kulit kita itu menjadi seperti remaja lagi, karena perbaruan kulit seharusnya terjadi 28 hari, dia memanjang, dan ini mengembalikan jadi ke 28 hari. Dia adalah untuk kesehatan seluler dari dari luar ke dalam, mohon maaf. Dan ini memiliki sertifikasi Dermatest bintang 5, ya. Dan ini jadi harusnya 28 hari. Namun seiring usia maka terjadi penurunan, ya. Dan sehingga ini jadi kulit kering yang tersisa, kulit yang keriput dan seterusnya. Dan kalau usia 50 tahun ini bisa sampai 90 hari. Ya, yang namanya proses peremajaan ini, sehingga yang kita lihat ya efek penuaan.
Dan Reno 28 meningkatkan proses peremajaan ini. Ya, Reno 28 ini menua lebih lambat, renewal selnya 16%, 23% kelembutan, kemudian keriput berkurang 23%, elastisitas meningkat 20%. Ini ada dua lab, Stephens Excellence in Research sama Dermates Eropa. Lalu juga tantangan-tantangan pada kulit, ada flek hitam, ada pada remaja kemerahan dan jerawat. Lalu juga ini bengkak-bengkak seperti ini bisa tampak dalam 75 menit, nggak ada sama sekali. Ya, lalu juga hal-hal yang tidak nyaman, nyeri-nyeri, oleskan, mengering, oleskan, mengering, oleskan, mengering 3 kali dalam 5 menit. 9 dari 10 orang merasakan penurunan rasa nyeri yang sangat signifikan. Dan kemudian untuk kesehatan secara umum, ini hanya pakai di muka saja, diratakan Reno 28 sampai hari ke-22, ternyata kesehatannya membaik, karena dia bekerja seluler dari dalam keluar. Dan ini kita lihat bahwa ini 4 botol ASEA setiap bulan, 4 ons ASEA artinya 60 ml malam, 60 ml pagi setiap hari, dan 2 cup Renew setiap bulannya. Usia 84, 7 minggu, usia 86 tahun, dan usia 87 tahun. Seakan-akan jadi lebih muda. Dan banyak orang mengatakan, saya tidak pernah merasa lebih sehat dalam masa hidup saya meskipun saat remaja. Saya merasa jauh lebih sehat setelah menggunakan produk-produk ini. Dan ada juga Reno Advance, ini digunakan juga tanpa paraben, tanpa sulfat, dan aman untuk segala tipe kulit. Dan dia juga digunakan oleh yang ikut-ikut kompetisi-kompetisi kecantikan, ya. Ini kalau di Norwegia sangat terkenal. Ya, putri, ada kan di sana ada yang Miss Universe, ada Miss World, ada Miss apa macam-macam kan. Itu rata-rata semuanya pakai. Ya, karena apa? Karena mereka melihat hasil yang luar biasa. Ini adalah Miss Universe Norway tahun 2019. Dan banyak sekali yang menggunakannya kalau di Norwegia. Dan ini kehidupan yang berubah, kita lihat bahwasanya dalam waktu 3 minggu. Ini beliau mengalami, kalau gejala-gejalanya, kalau minum haus, gampang haus, lalu gampang kencing-kencing di malam hari, badan lemah letih lesu, gampang lapar, dan seterusnya. Dan dia timbul luka yang tidak sembuh-sembuh, dan ketika luka tidak sembuh-sembuh ini ketika dibersihkan berbau dan nyeri tidak hanya saat dibersihkan. Ya, sehari bisa sampai minum 3-4 kali pereda nyeri. Namun setelah Reno, perlahan-lahan nyeri pun berkurang sehingga lebih nyenyak tidur, jalan pun bisa digunakan, dan sekitar 3 minggu luka tampak semakin menyempit dan mengecil. Maka ini sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah yang pertama dan satu-satunya di dunia. Kami adalah Independent Associate dari ASEA, dan sebuah disclaimer bahwasanya ASEA bukan menggunakan ini untuk diagnosa atau mengobati atau menyembuhkan berbagai kondisi klinis. Tidak, ini adalah minuman untuk menambah redox signaling molecule. Mungkin inilah waktu kita untuk merasakan terobosan teknologi ini. Mungkin ada orang-orang di antara Bapak Ibu ataupun orang-orang yang kita cintai berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan solusi masalah kesehatannya, maka semoga ini menjadi jawabannya. Dan apabila menurut Bapak Ibu belum cocok, tidak masalah. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di sini. Dan hubungilah kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu untuk bagaimana cara mendapatkan produk ini. Dan kalau Bapak Ibu tertarik juga, sebenarnya ada bagian bisnisnya di mana semakin besar suatu penemuan dan terobosan, maka semakin besar juga peluang usahanya. Maka kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ASEA Global. Dan apabila Bapak Ibu juga tertarik untuk skincare-nya tadi, ya di mana skincare-nya itu dipakai oleh para putri-putri seperti itu yang ikut-ikut kompetisi kecantikan, ini 1:30 kita ada acara bersama Malaysia, dan silahkan untuk mendapatkan link Zoom-nya bisa juga menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu di pertemuan ini. Dan ini juga sangat revolusioner. Jadi bisa benar-benar, istri saya mencoba beberapa minggu ini, dan anak kami yang SMP mengatakan, Bun, kulit Bunda kok jadi seperti kulit adik, padahal adiknya itu 4 tahun, Bapak Ibu. Maka ini adalah penemuan yang luar biasa, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan
Kami ucapkan terima kasih, salam sehat semuanya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses semuanya.